Shalom, kami dari Kelompok 5 dengan topik Gereja sebagai institusi. Saya Mirna Bana, Saya Grace Besi, saya Novelin Sanaunu, Saya Jessica Emanu, saya Dewiga, saya Jennifer Hotan. Saya merasakan. Saya Fidel Selam. Saya Jimmy Riada. Saya Sadrak Sarimata. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Dia baca apa? Beda baca buku Manuel tentang model-model gereja. Lu sadar tuh Manuel, kenapa ya di dalam gereja itu harus ada norma-norma, harus ada aturan, ada organisasi. Terus di gereja itu kenapa dia harus terbentuk satu lembaga atau institusi begitu? Kenapa ya? Masih tahu deh, kenapa di gereja itu harus ada lembaga, harus ada organisasi, harus ada aturan. Kira-kira kenapa ya? Kenapa ya kira-kira? Kata gereja berasal dari bahasa Yunani yaitu eklesia yang berarti jemaat. Nah, dalam dunia Yunani, eklesia ini dia merujuk pada pertemuan di mana perkumpulan orang yang dipanggil keluar, sehingga gereja ini dapat diartikan sebagai persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil keluar untuk mengikuti Kristus. Nah, Miglior ini dalam perspektif Perjanjian Baru, ia menulis bahwa gereja ini adalah satu komunitas baru di mana orang percaya itu berkumpul untuk memuji dan melayani Tuhan dalam kuasa Roh Kudus sebagai respon terhadap pelayanan, kebangkitan dan kematian Yesus Kristus. Nah, sedangkan institusi ini dia diartikan sebagai pola-pola organisasi atau aturan-aturan yang dimana norma-norma yang dikembangkan dengan didasarkan pada kebutuhan yang berkaitan dengan pengalaman dalam masyarakat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa institusi ini merupakan satu lembaga yang menceritakan organisasi yang di dalamnya itu termuat sejumlah aturan-aturan atau norma yang mengatur segala tindakan anggotanya. Nah, kawan-kawan, menurut seorang teolog Katolik bernama Arnoldus, ia menegaskan beberapa model gereja dan gagasannya mengenai gereja institusi ini memiliki arti bahwa gereja menampakkan ciri-ciri suatu organisasi di mana itu terlihat pada struktur, kepemimpinan, prosedur-prosedur, pejabat, dan juga hukum dan aturan yang sah. Nah, tanpa adanya struktur organisasi, gereja tidak dapat menjalankan misinya, yaitu menyatukan seluruh umat manusia dan melayani mereka secara efektif. Unsur institusional ini terlihat pada 3 tugas gereja, yaitu mengajar, menguduskan, dan juga memimpin. Nah, dari sini jelas bahwa tugas gereja itu sebagai pengajar, pemimpin, dan juga pengurus. Nah, sebagai pengajar di sini maksudnya adalah struktur gereja terletak pada kekuasaan pengajar di mana mereka memiliki karunia khusus untuk memberikan ajaran kepada orang yang beriman dan agar itu semua dapat ditaati oleh orang-orang yang beriman. Nah, sebagai pengurus di sini gereja bekerjasama dengan uskup dan pejabat seolah-olah mereka ini dapat memiliki kemampuan untuk menguruskan umatnya. Sedangkan sebagai pemimpin, gereja bergerak melalui otoritas pastoral dan menetapkan hukum-hukum untuk sebagai pengikat umatnya. Nah, setelah kita membahas mengenai gereja sebagai institusi, kita akan masuk pada struktur, ciri khas, dan juga fungsi dari gereja sebagai institusi itu sendiri. Nah, mengenai struktur, Paulus mengatakan bahwa gereja sebagai institusi dalam struktur kelembagaannya terdiri dari orang-orang tertentu yang memiliki tanggung jawab khusus atau jabatan tertentu untuk menjalankan ketiga tugas fungsi dari gereja sendiri. Nah, contohnya kita bisa lihat pada gereja Katolik, di mana jabatan kepausan yang dipegang oleh paus itu dianggap sebagai pemimpin tertinggi dari seluruh umat Katolik. Jadi di sini jelas bahwa Paulus menekankan bahwa jabatan gerejawi itu sangat penting. Di sini jelas bahwa ciri khas dari gereja sebagai institusi ini yaitu adanya unsur kekuasaan atau hierarki di dalamnya, yang artinya bahwa gereja di kemudian hari
tidak menunjukkan sisi demokratisnya, di mana semua orang beriman memiliki kontribusi yang sama. Adanya sistem seperti ini itu diakibatkan karena adanya pemahaman bahwa hanya orang-orang tertentu saja atau orang yang memiliki karunia khusus yang dapat menjalankan fungsi gereja tersebut. Nah, di sini kita juga tidak hanya melihat pada pandangan dari Dul saja, tetapi kita juga harus melihat bagaimana pandangan dari ahli teolog Kristen mengenai model institusi gereja itu sendiri. Model gereja sebagai institusi sudah ada sejak zaman para rasul. Ketika para rasul memberitakan firman Allah, di situ sudah ada sistem kepemimpinan. Dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan pelayanan yang semakin kompleks, maka dipilihlah diaken-diaken. Lalu kemudian dibentuklah penatua-penatua dalam jemaat. Pada abad kedua hingga abad kelima, sistem organisasi atau kepemimpinan dalam gereja mengalami perkembangan. Hal ini dilihat pada gereja Katolik, di mana sistem organisasi atau kepemimpinan mereka bersifat episkopal. Sedangkan pada gereja Protestan di era Reformasi pada abad ke-16, sistem organisasi atau kepemimpinan dalam gereja bersifat presbyterian sinodal. Dari perspektif teologis, ayat Alkitab dalam pertama Korintus 14 ayat 40 seringkali dijadikan rujukan untuk mendukung model gereja sebagai institusi ini, di mana dalam ayat ini Paulus menyerukan bahwa segala sesuatu harus memiliki pengaturan atau segala sesuatu harus dapat diatur dengan baik. Nah, pandangan ini juga dikemukakan oleh Calvin, di mana menurut Calvin sifat institusional atau organisasi diperlukan di dalam gereja, bukan untuk mengungguli sifat organisme gereja, tetapi kehadiran organisasi atau sifat institusional ini mendukung adanya pengaturan yang lebih baik dalam pelayanan-pelayanan ataupun pemberitaan firman. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abineno, di mana menurut Abineno, gereja tidak hanya bersifat organisme, tetapi juga bersifat organisasional. Artinya, gereja juga perlu adanya organisasi atau struktur kepemimpinan di dalamnya. Nah, menurut Abineno, dengan adanya organisasi atau sifat institusional ini, kemudian gereja dapat menata, mengelola, dan mengatur pelayanan-pelayanannya dengan baik. Dengan demikian, menurut Abineno, hadirnya institusi atau sifat organisasi dalam gereja ini sebagai alat yang mendukung pelayanan. Pendapat lain dari Abraham Kuyper, di mana Kuyper mengatakan bahwa institusi atau organisasi dalam gereja itu juga diperlukan. Dalam hal ini, Kuyper mengatakan bahwa hadirnya institusi selain sebagai media untuk mengatur pelayanan-pelayanan dalam gereja, tetapi ia juga sebagai sarana untuk memberi makan organisme-organisme yang ada di dalam gereja. Jadi kehadiran institusi, kehadiran organisasi yang diwujudkan dalam struktur kepemimpinan jabatan maupun peraturan-peraturan ini kemudian yang menata, mengelola, dan memberi makan organisme-organisme di dalam gereja sehingga mereka dapat berkembang dan meluas. Teman-teman, kita bisa melihat pada gereja masa kini, baik dalam gereja Katolik maupun dalam gereja Protestan, masih menerapkan model institusional dalam struktur organisasi mereka. Nah, dalam gereja Katolik, kepemimpinan dilaksanakan melalui 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi legislatif yang membuat dan menerapkan peraturan dasar. Yang kedua adalah fungsi eksekutif administrasi yang melibatkan pelaksanaan tugas gereja. Serta yang ketiga adalah fungsi yudisial atau yudikatif yang menyelesaikan masalah hukum. Fungsi legislatif dianggap lebih penting karena peraturannya menjadi pedoman bagi umat-umat. Namun, fungsi eksekutif administrasi dianggap lebih kompleks karena melibatkan tanggung jawab para pejabat gereja. Katolik percaya bahwa struktur institusional mengikat para umat dan mempersatukan gereja. Sama seperti seorang alim bernama Dulles mengatakan bahwa struktur, doktrin, dan juga peraturan gereja mengikat para umat atau mempersatukan para umat. Dalam gereja Protestan, banyak gereja yang juga menerapkan model institusional. Contohnya ada GKI, GPIB, GMIM, HKBP,
GBI, dan juga GEMIT yang memiliki struktur organisasi dan teratur dalam tata gereja masing-masing. Nah, model ini bertujuan untuk membantu pelayanan agar dapat berjalan dengan baik. Namun berbeda dengan gereja Katolik yang melihat kesatuan gereja dari struktur organisasi. Gereja Protestan melihat institusi sebagai alat pendukung pelayanan saja. Bagi gereja Protestan, kesatuan gereja tidak terletak pada struktur doktrin dan juga peraturan, tetapi terletak pada persekutuan dengan Allah melalui Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Meskipun berbeda, kesatuan gereja tetap berakar pada kasih Allah Tritunggal. Gereja sebagai institusi atau organisasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun ahli bernama Petrus, ia mengungkapkan ada beberapa kelebihan dan kekurangan di dalamnya. Yang pertama, kelebihan dari model gereja sebagai institusi atau organisasi ini, karena model ini diyakini sebagai tradisi yang secara turun-temurun dari abad-abad yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari struktur kepemimpinan, tata gereja, dan sakramen-sakramen dalam gereja Katolik yang dipercayai sebagai pemberian langsung dari wahyu. Lalu kelebihan yang kedua dari model gereja sebagai institusi atau organisasi, yakni ia memberikan rasa nyaman atau ia menjadi tempat bagi mereka yang memiliki masalah atau krisis dalam berpendahara. Maka gereja di sini berperan memberikan rasa nyaman bagi mereka. Lalu kelebihan gereja sebagai model institusi yang ketiga ini, ia memberikan identitas bagi anggota gerejanya. Hal ini dilihat dari visi dan misi dari gereja yang pada akhirnya visi dan misi ini memberikan suatu ikatan yang kuat bagi anggota gerejanya. Adapun kelemahan dari model gereja sebagai institusi atau organisasi, yang pertama, tidak ada teks Alkitabiah atau tradisi yang kuat yang mendukung model gereja ini. Lalu kelemahan yang kedua dari model gereja sebagai institusi, karena ia bersifat hierarki yang mengakibatkan para anggota gereja itu harus dituntut untuk tunduk pada kepemimpinan yang tertentu. Lalu kelemahan yang ketiga dari model gereja sebagai institusi atau organisasi ini, yaitu ia bersifat eksklusif, di mana ia tidak memberikan kesempatan bagi anggota gereja lainnya untuk mengekspresikan setiap talenta yang mereka miliki. Miglior menyebutkan bahwa terdapat 4 masalah yang dihadapi oleh gereja. Yang pertama, masalah individualisme, yang kedua, privatisasi, yang ketiga, birokrasi, yang keempat, gereja kosmetik. Di era digital sekarang, gereja juga mengalami tantangan. Di satu sisi, gereja memiliki peluang untuk bermisi dengan lebih fleksibel dan meluas. Namun, ada pula tantangan bahwa adanya digitalisasi dapat membuat orang-orang kemudian tidak lagi menjadikan gereja sebagai sebuah ruang persekutuan fisik karena digantikan oleh ruang-ruang digital. Nah, di era digital sekarang, sifat institusional gereja yang nampak melalui aturan yang mengatur keanggotaan berfungsi sebagai alat untuk melayani gereja di tengah digitalisasi, sehingga tiap-tiap anggota tetap berada dalam identitasnya sebagai suatu persekutuan di gereja lokal tertentu. Nah, dalam konteks gereja Protestan, salah satu gereja yang menggunakan gereja sebagai lembaga institusional adalah gereja GEMIT. GEMIT sebagai lembaga institusional memiliki struktur kepemimpinan yang terorganisasi di dalam jabatan pelayanan, yaitu pendeta, penatua, diaken, pengajar, dan juga jabatan organisasi yaitu badan pelayanan, badan pembantu pelayanan, dan juga unit pembantu pelayanan. GEMIT juga memiliki tata dasar sebagai pedoman untuk menata kehidupan dan pelaksanaan amanat kerasulan yang secara tertib. GEMIT sebagai lembaga institusional berdasarkan pada 2 prinsip, yaitu prinsip yang pertama adalah prinsip amanat am orang percaya yang memungkinkan keterlibatan semua orang dalam fungsi keimamatan. Yang kedua, prinsip Ecclesia Reformata Semper Reformanda
yang menunjukkan bahwa gereja harus terus memperbarui diri. Jemit juga menganut sistem presbiterian sinodal yang menjunjung asas kemajelisan, kebersamaan, kesetaraan, dan kemusyawarah. Sistem ini menekankan kolektif tanpa hierarki dengan pengambilan keputusan melalui persidangan. Model institusional dalam gereja Gemit memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pelayanan gereja melalui struktur organisasi yang jelas. Dengan adanya pengurus seperti ketua MTH, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, serta jabatan gerejawi seperti pendeta, penatua, diaken, dan pengajar, maka setiap orang dapat menjalankan perannya secara efektif. Misalnya, pelayanan firman dalam ibadah kategorial bisa dilayani oleh penatua atau pengajar selain pendeta. Ini sekretaris dan bendahara juga berperan penting dalam administrasi dan pengelolaan keuangan gereja. Selain itu, aturan gereja yang mengatur keanggotaan, membantu mendata jemaat, dan memfokuskan pelayanan memastikan gereja berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Nah, ini tahu gereja sebagai institusi itu apa tuh? Jadi kita dapat simpulkan bahwa sifat institusi dalam gereja itu sendiri merupakan sesuatu yang diperlukan. Nah, tujuan dari sifat institusi ini itu ialah mengatur kehidupan dan urusan gereja agar dapat berjalan teratur sesuai dengan prinsip-prinsip dari Alkitab. Namun ada kelebihan dan kelemahan ketika gereja menjadi satu lembaga institusi. Hal yang perlu diperhatikan gereja adalah bagaimana menyeimbangkan antara peran organisasi dan panggilan gereja untuk memberitakan kabar baik Yesus Kristus sehingga gereja kemudian tidak kehilangan akan identitas. Sebagaimana para teolog katakan bahwa kehadiran organisasi hanya sebagai alat yang mendukung pelayanan. Kehadiran gereja sebagai institusi ini perlu memperhatikan aspek kasih serta kerendahan hati, sehingga tidak menciptakan iklim kehidupan bergereja yang hierarkis. Oh begitu. Terus apa saran pengembangan model gereja ke depannya? Nah, saran yang dapat diberikan yaitu dalam kenyataannya gereja tak jarang lebih memperhatikan aspek organisasi sehingga melupakan aspek relasi. Gereja perlu berbenah untuk menjadi gereja yang bersahabat dan merangkul semua orang. Aspek organisasi sekiranya dimaknai bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi juga sebagai alat untuk menjangkau lebih banyak orang untuk ada dalam persekutuan di dalam Allah Tritunggal. Sistem presbiteral sinodal sudah cukup mengakomodir dan dapat menjadi jalan tengah. Namun, terkadang setiap orang masih cenderung menampilkan siapa yang terbaik dari yang lain. Oleh karena itu, gereja dalam hal ini perlu menjadi gereja yang dewasa agar dapat bersikap dengan hati-hati dan terus mawas diri dalam menjalankan perannya sebagai orang percaya yang sedang berjalan bersama.